Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hadi Prakoso dari Universitas Airlangga. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai YOLO atau You Only Look Once. Jadi YOLO itu merupakan salah satu jenis deteksi objek. Nah, jadi pada kali ini kita menggunakan OpenCV dengan software Python. Nah, kita menggunakan YOLO-nya yaitu YOLO versi 3. Ya, sebelum tahu YOLO, kita harus tahu dulu apa itu deteksi objek. Nah, deteksi objek, apa sih deteksi objek? Deteksi objek adalah teknologi komputer yang terkait dengan fisik komputer dan pemrosesan gambar yang berkaitan dengan mendeteksi instant objek semantik dari kelas tertentu seperti manusia, bangunan, atau mobil dalam gambar dan video digital. Jadi, deteksi objek dapat mendeteksi gambar dari video atau gambar foto atau video streaming atau video live yang lain. Jadi seperti yang dilihat pada gambar ini, jadi deteksi objek dapat mendeteksi adanya person atau orang, kemudian di sini bus, walaupun itu bukan bus ya, tapi dianggapnya sebagai bus. Nah, objek-objek ini bisa dideteksi karena dia sudah dibentuk sebuah kelasnya, jadi harus membutuhkan kelas tertentu. Ini nanti akan dijelaskan tersendiri mengenai cara pembuatan kelasnya. Nah, kemudian apa sih YOLO? YOLO merupakan Convolutional Neural Network atau CNN yang cerdas untuk melakukan deteksi objek secara real time. Algoritma ini merupakan jaringan syaraf tunggal untuk gambar penuh dan kemudian membagi gambar menjadi daerah dan memprediksi kotak pembatas dan probabilitas untuk setiap wilayahnya. Jadi YOLO ini menggunakan algoritma CNN. Kemudian dari CNN ini garis gambarnya akan dibentuk sebuah grid atau batas-batas yang berukuran S kali S. Kemudian dari grid itu akan dilakukan deteksi menggunakan CNN. Nah, untuk lebih lanjutnya, lihat gambar di sini. Nah, di sini pada gambar ini dia akan dibuat gridnya yaitu ukurannya S kali S. Nah, kemudian setiap sel ini akan memprediksi B, dan B ini memiliki 5 komponen, yaitu nilai X, nilai Y, nilai W, dan nilai H. Jadi X dan Y mewakili titik tengah dari objek yang akan dideteksi. Kemudian W dan H mewakili panjang dan lebar dari objeknya. Jadi nanti akan deteksi dan didapatkan nilai X, Y, W, dan H. Kemudian ada confidence. Jadi confidence itu rentang kepercayaannya yang akan dideteksi dengan loss function. Nah, kemudian dari sini setelah dilakukan deteksi dengan B, didapatkan matriks vektornya yaitu S kali S kali B. Dan B-nya dikali 5 karena ada 5 komponen itu ya. Nah, kan tetapi ada satu lagi kan tadi mendeteksi kelas-kelas tertentu. Nah, ditambahkan yaitu probabilitas kelas C-nya, yaitu C-nya, C atau kelasnya. Nah, setelah kita tahu cara kerjanya YOLO, kita bisa nih langsung mengcoding ya. Jadi perangkat dan atribut apa sih yang diperlukan untuk melakukan pemrograman YOLO pada kesempatan kali ini? Jadi yang pertama ada Python, kemudian yang kedua ada Coconet atau list objek namanya, objek kelas-kelas yang sudah dideteksi tadi. Kemudian YOLO 3 Wake atau training modelnya. Kemudian ada YOLO 3 FG atau konfigurasi filenya. Jadi pada pemrograman YOLO kali ini kita tidak memprogramnya dari awal karena sudah disediakan. Nanti saya perlihatkan linknya download di mana, yaitu sudah dijelaskan
Di situ sudah dibuatkan list online-nya atau list kelasnya, kemudian ada trainingnya, model trainingnya, kemudian konfigurasi filenya. Jadi kita tinggal melakukan atau kita tinggal mengolah langsung mengaplikasikan. Nah, gambar di sini kita bisa ubah kalau ingin secara real time nanti diperlihatkan. Nah, kemudian kita bisa download Cocoa YOLO 3 Wake dan YOLO 3 CFG melalui link di sini. Di link di sini nanti bisa di-download. Kemudian setelah di-download, kita install dulu YOLO-nya pada software printernya. Jadi YOLO adalah algoritma deep learning. Jadi YOLO tidak membutuhkan instalasi apapun. Yang dibutuhkan adalah kerangka belajar yang mendalam di mana menjalankan algoritmanya. Jadi pada YOLO ini kita tidak perlu instalasi di awal, akan tetapi kita perlu melakukan codingan tersendiri untuk membuat konfigurasi filenya dan YOLO weight-nya dan name-nya. Tapi kan di sini sudah selesai. Kemudian ada 3 kerangka kerja yang paling banyak digunakan dan diketahui yang kompatibel dengan YOLO dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama ada Darknet. Nah, Darknet itu adalah kerangka yang dibangun dari pengembangan YOLO dan dibuat khusus untuk YOLO. Keuntungannya dia adalah cepat, dapat bekerja dengan CPU atau CPU karena dia dibuat langsung oleh pengembang YOLO, jadi dia relatif lebih cepat. Akan tetapi kekurangannya karena ini pengembang dari YOLO langsung, jadi dia hanya berfungsi pada OS-nya Linux. Kalau kita pakai Windows nggak bisa. Kemudian ada Darkflow. Darkflow ini adalah adaptasi dari Darknet ke TensorFlow atau kerangka kerja dalam yang lain. Sebenarnya sama, cuman diubah saja. Jadi keuntungannya adalah cepat, dapat bekerja dengan GPU atau CPU, dan juga kompatibel dengan Linux, Windows, dan Mac. Jadi yang sebelumnya dari Darknet ini hanya bisa pakai OS Linux, kemudian diadaptasi atau diubah sedikit menjadi Darkflow agar bisa dipakai di Windows dan Mac. Tapi kekurangannya pemasangannya sangat rumit, terutama pada Windows. Jadi perlu melakukan instalasi sedikit, agak susah. Kemudian ada OpenCV yang akan kita gunakan. Di OpenCV itu memiliki kerangka belajar yang mendalam yang bekerja dengan YOLO. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu kita tidak perlu melakukan penginstalan kecuali OpenCV-nya yang sudah di-download. Kemudian kerugiannya hanya bekerja dengan CPU. Jadi kalau kita menggunakan laptop nanti CPU-nya jadi penuh, agak lemot gitu aja. Jadi sehingga Anda tidak bisa mendapatkan kecepatannya sangat tinggi untuk proses video secara real time. Akan diperlihatkan jadi nanti FPS-nya cenderung lebih rendah dibandingkan Darkflow dan Darknet. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita harus ekstrak linknya. Jadi setelah kita download, kita ekstrak dulu, kemudian kita buka Python dan masukkan file kode YOLO_object_detection. Nanti diperlihatkan, kemudian menjalankan program download project interpreter pada project tersebut, yaitu interpreternya NumPy dan CV2. Nah, kita bahas sedikit mengenai algoritmanya. Jadi yang pertama kita harus import dulu CV2 dan import NumPy. Nah, untuk menjalankan algoritma kita membutuhkan 3 file yang sudah kita download tadi. File wake. Jadi file wake ini adalah model yang terlatih. Jadi inti dari algoritma untuk mendeteksi objeknya. Kemudian file CFG atau konfigurasi, itu dimana ada semua pengaturan algoritmanya terkait dengan konvolusi neural network-nya. Kemudian ada file nama. File nama ini berisi kelas-kelas yang dapat dideteksi oleh algoritma yang dibuat sebelumnya. Nah, jadi ketiga file ini kita harus load dulu dengan menggunakan cv2.dnn.readnet, kemudian kasih namanya. Untuk pada kesempatan ini namanya itu YOLO3.white dan YOLO3 CFG. Nah, kemudian kelasnya kita kosongi, kita with open,
coco.name rsf, kemudian klik ini tinggal di copy saja, ini class, kemudian line strip for line gitu ya. Nah, kemudian kita load image-nya. Nanti image ini bisa diganti dengan video secara real time. Nah, sekarang kita memiliki algoritma yang siap untuk bekerja dan juga gambar. Jadi sekarang kita saatnya mengirim gambar ya ke algoritma yang akan dideteksi. Nah, jadi perlu diingat bahwa gambar tidak langsung dapat dimasukkan ke jaringan atau ke neuronnya. Tetapi pertama-tama kita perlu mengubah menjadi blob. Di blob itu digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar dan untuk mengubah ukurannya. Jadi supaya ukurannya bisa dibaca oleh YOLO. YOLO itu mempunyai 3 ukuran yang bisa dibaca, yaitu 320 x 320, 609 x 609, dan 416 x 416. Nah, kemudian keluaran pada baris ke-21 adalah hasil deteksinya. Outputnya berupa array yang isinya informasi-informasi yang tadi udah jelaskan. Jadi ada posisi, ada besarnya, ada confidence-nya, dan lain-lain. Nah, jadi ada codingannya. Jadi codingan di sini adalah untuk menampilkan deteksi tadi ke layar gitu. Jadi pada codingan ini kita gunakan setelah kita lakukan objek deteksi, kita tampilkan di layar supaya bisa dilihat. Jadi ada itu, ada X, ada Y, ada W, ada H ya, dijelaskan tadi. Star serta nilai confidence-nya ya. Nah, ketika melakukan deteksi, kebetulan akan memiliki lebih banyak kotak untuk objek yang sama. Jadi kita harus gunakan fungsi lain untuk menghapus noise-nya. Jadi terkadang banyak kotak-kotak yang bisa dideteksi, akhirnya menimbulkan sedikit noise. Nah, di sini saya sudah buka software Python-nya. Jadi kalau kita mau menggunakan YOLO dengan OpenCV dengan YOLO versi 3 yang linknya sudah download sebelumnya. Nah, pertama itu kita download dulu interpreternya. Jadi kita masuk ke setting, nah kemudian setelah setting kita klik project kita ya. Kita di sini ada tulisan project interpreter, kita klik. Nah, di sini tuh nanti kita harus download dulu ini ya, NumPy sama YOLO-nya. Jadi kalau mau download tinggal sini ya, NumPy. Nah, di sini banyak sama YOLO. Nah, nanti tinggal di-install di sini. Nah, setelah itunya di-install, langsung saja kita coding. Jadi yang pertama kita import dulu yang setelah install tadi, yaitu NumPy, YOLO, CV2, kita install dulu. Kemudian import time di sini gunanya kan kita nanti mau simulasi dengan secara real time, jadi supaya waktunya nanti real time. Nah, kemudian kita load YOLO-nya. Nah, pada step ini saya akan tunjukkan kita pakai 2 jenis, yaitu yang pertama kita pakai YOLO 3 wake dan YOLO 3 tiny wake. Jadi kita pakai YOLO versi 3 sama YOLO versi 3 tiny. Jadi perbedaannya di sini, kalau YOLO versi 3 ini
FPS-nya cenderung kecil, akan tetapi akurasinya cukup bagus. Sedangkan yang Euro V3 ini cukup ringan dia, jadi FPS-nya bisa tinggi, akan tetapi akurasinya agak jelek. Nah, kemudian kita buat variable class, kemudian kita open, kita ambil kelasnya tadi dengan components-nya tadi sudah kita katakan kelas SF, jadi kita masukkan kelasnya, jadi kita input kelasnya component ke sini, dan layarnya kita dapatkan layarnya, dan kita dapatkan output layarnya, dan warnanya random, kita generate random color. Kemudian kita load videonya ya, karena kita mau real time, kita harus load videonya dulu. Jadi kalau kita image tadi udah jelasin sebelumnya, kalau video kita tinggal cv2.video capture 0. Jadi 0 ini akan mengaktifkan webcam yang ada di laptop. Nah, kemudian fontnya kita buat fontnya, kita definisikan waktunya, kemudian kita buat frame ID nya sudah 0. Nah, ketika ya, kita lakukan deteksi objek. Nah, ini deteksi objek, jadi kita buat bloop, tadi udah jelasin bloopnya, jadi kita harus buat bloop supaya bisa dideteksi oleh YOLO. Jadi kita gunakan di sini ukurannya 320 x 320 ya, dengan awalannya cuma 0. Nah, kemudian not.set input, jadi kita inputkan bloatnya agar bisa dilakukan deteksi objek. Kemudian outputnya berupa net.forward, output layar. Nah, jadi outputnya kita dapatkan outputnya, kita masukkan input block, kita dapatkan outputnya. Nah, setelah itu kita showing information on the screen, jadi kita tunjukkan informasi yang di screen. Jadi kita buat dulu kelas variable class underscore id, kita kosongi dengan confidence dan book. Dan ini ketika output ya, scores detection, ketika nilai confidence-nya lebih dari setengah ya, atau akurasinya lebih dari setengah, kita tampilkan. Nah, kita tampilkan center X integernya detection dikali width, kemudian center Y kita integer detection 1 kali height, kemudian nilai W, kemudian nilai H nya, kemudian koordinat X dan Y nya yang tadi sudah jelasin. Nah, kemudian for in array kita ini keluarkan nilai confidence-nya, dan kita keluarkan semua gambar-gambarnya. Nah, di sini kita cv2.text.frame ini untuk mengatur tulisan-tulisannya. Di sini kita show gambarnya. Jadi kita show gambar dan tadi dalam bentuk frame ya. Jadi kita show gambarnya dalam bentuk frame, jadi menggunakan koordinat cv2.gameshow. Nah, coba kita running. Nah, agak lama ya. Ini sudah mulai kelihatan. Nah ini ya.
Nah, jadi dia bisa mendeteksi orang dengan confidence levelnya 0,98, jadi cukup percaya. Dengan FPS nya cukup kecil karena sebenarnya untuk deteksi objek kita butuhkan spesifikasi laptop yang agak tinggi ya, biar FPS nya bagus gitu. Karena laptopnya kurang bagus, kita FPS nya agak kecil. Jadi kita misal buku, kelihatan bukunya. Nah, oh dia punya cellphone ya, mungkin karena dia tebal. Jadi begitulah cara melakukan codingan dengan YOLO. Kemudian kita coba menggunakan Tiny. Jadi kita ini komen, ini dibuka. Kita lihat perbedaan antara YOLO 3 biasa dengan YOLO 3 yang Tiny. Nah, perbedaannya terlihat kan? Ya, FPS-nya dia lebih bagus, tapi dia untuk deteksinya agak buruk. Misalkan ini, nah, dia bisa mendeteksi tapi jarang-jarang. Nah, lihat confidence levelnya juga kecil ya. Ini bukunya. Oh, tidak bisa mendeteksi. Jadi seperti itu cara mengcoding dengan YOLO. Jadi sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di video selanjutnya.